Jangan dulu. Kita mau ngomong dulu. Kita. Ini sidang sudah selesai. Ini sudah siapkan peluru kendali lainnya untuk membongkar kejahatan Aguan dan Antoni Salim di proyek kedua, baik yang dialami oleh Charlie Chandra maupun rakyat lainnya. Tanggal 2 Juni 2025 nomor 2352 SK Pengacara 2025 Pengadilan Negeri Tangerang. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara 3 PDM 1821 M612.3 EOH.2 /5 2025 tertanggal 21 Mei 2025 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Juni 2025 sebagai berikut. Dakwaan tidak dibacakan lagi, tercantum lengkap dalam putusan ini dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, penuntut umum dan penasihat hukum. Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, maka penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan keberatan tanggal 10 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. Eksepsi tidak dibacakan lagi, tercantum lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya atas keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum telah menyampaikan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa tanggal 17 Juni 2025 pada pokoknya adalah sebagai berikut. Untuk tanggapan tidak dibacakan lagi, tercantum lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum dan eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, serta tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam KUHP telah diatur isi surat dakwaan hal mana dapat dijumpai pada ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Pasal dimaksud menyebutkan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa isi pembuatan surat dakwaan dalam ketentuan di atas mengandung dua syarat, yakni syarat formal dan syarat material. Mengenai syarat formal adalah apa yang disebutkan pada pasal 143 ayat 2 huruf A tersebut tentang identitas tersangka secara lengkap. Selanjutnya syarat materi yang disebutkan pada pasal 143 ayat 2 huruf B. Tindak pidana yang didakwakan diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap. Menimbang bahwa menurut pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak ada kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Sedangkan jelas atau kata jelas maksudnya adalah jaksa penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur yang didakwakan. Oleh karena unsur-unsur pasal dakwaan akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang timbul dalam sidang.
dan uraian yang lengkap adalah uraian surat dakwaan itu harus mencakup unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap karena dakwaan menjadi bahan pembuktian dalam sidang. Menimbang bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP dihubungkan dengan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa, ternyata surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 21 Mei 2025 telah menyebutkan identitas terdakwa secara lengkap, telah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra tersebut mengenai dakwaan penuntut umum, yang pertama eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima dan kedua eksepsi tentang surat dakwaan batal demi hukum. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa tentang dakwaan tidak dapat diterima, bahwa dalam perkara akwa yang menjadikan status Charlie Chandra sebagai terdakwa adalah suatu kekeliruan, suatu error in persona yang di dalam hal tidak ada tanda tangan terdakwa Charlie Chandra dan bukan terdakwa Charlie Chandra yang mengisi belangko atau formulir lampiran 13. Ditambah lagi tidak ada peran terdakwa Charlie Chandra terkait perbuatan bersama-sama dengan PPAT Sukamto. Oleh karena terdakwa Charlie Chandra sama sekali tidak pernah mengetahui apa saja yang harus diisi di belangko atau formulir lampiran 13 tersebut, bahkan ketika PPAT Sukamto mengisi formulir atau belangko lampiran 13, khususnya pada poin yang berkaitan dengan penguasaan fisik lahan, PPAT Sukamto tidak pernah bertanya langsung kepada terdakwa Charlie Chandra. Lantas, di mana peran bersama-sama dalam pasal 55 KUH pidana yang dilakukan terdakwa Charlie Chandra dalam pengisian formulir atau belangko lampiran 13 yang dijadikan alat bukti jaksa penuntut umum untuk mendakwa terdakwa Charlie Chandra melakukan perbuatan pidana pemalsuan, sehingga orang yang diajukan sebagai terdakwa keliru. Yang semestinya diajukan sebagai terdakwa adalah orang lain karena dia pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Oleh karena penuntut umum telah mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan, oleh karena itu dakwaan penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa mengenai error in persona dalam konteks hukum acara pidana adalah mengacu pada kesalahan dalam menentukan identitas subjek hukum atau terdakwa yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Namun apa yang disampaikan penasihat hukum terdakwa mengenai error in persona tersebut adalah menyangkut unsur barang siapa, dan apabila membahas mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan, maka hal tersebut sudah mengenai materi perkara. Maka dengan demikian keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut menurut majelis hakim telah memasuki materi pokok perkara. Maka untuk menentukan apa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelaku tindak pidana ataukah tidak, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan penuntut umum ataukah tidak, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam proses persidangan. Sehingga dengan demikian keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa selanjutnya atas eksepsi penasihat hukum terdakwa tentang surat dakwaan batal demi hukum atau surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai uraian perbuatan terdakwa Charlie Chandra yang memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan pasal 263 KUH pidana ayat 1 KUH pidana sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga dakwaan menjadi kabur atau obskur libel. Bahwa penuntut umum telah mendakwa terdakwa Charlie Chandra melakukan tindak pidana pemalsuan pasal 263 ayat 1 KUH pidana, namun di dalam surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai kronologis atau uraian peristiwa secara jelas perbuatan-perbuatan mana saja dari terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan,
pasal 263 ayat 1 KUH pidana, dan perbuatan mana saja yang memenuhi unsur kesengajaan atau sengaja sebagai maksud, yang artinya menghendaki dan mengetahui sebagaimana unsur yang dipersyaratkan pasal 263 ayat 1 KUH pidana, serta apa dan kerugian yang dialami pelapor akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Charlie Chandra sehingga memenuhi unsur-unsur pasal 263 ayat 1 KUH pidana. Menimbang bahwa terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra dalam perkara Akuo telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 263 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa surat dakwaan penuntut umum dalam perkara Akuo telah diuraikan pula dengan cermat, jelas dan lengkap uraian perbuatan terdakwa, sehingga surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUH, yang mana dakwaan tersebut telah dibacakan di depan persidangan pada hari tanggal 2 Juni 2025, dan pada saat ketua majelis menanyakan identitas kepada terdakwa, dan terdakwa di depan persidangan menyebutkan identitasnya, dan setelah surat dakwaan dibacakan, terdakwa Charlie Chandra menyatakan mengerti akan dakwaan dari penuntut umum dan membenarkan atas identitas dari terdakwa tersebut, sehingga tidak ada error impersonal. Menimbang bahwa keberatan selain dan selebihnya dari penasihat hukum terdakwa menurut penilaian majelis hakim sudah menyangkut materi pokok perkara yang akan dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Sedangkan pemeriksaan mengenai materi pokok perkara belum dimulai, dan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut akan dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, yang justru harus dibuktikan oleh penuntut umum dengan tetap memberikan kesempatan kepada penasihat hukum dan atau terdakwa untuk membuktikan sebaliknya. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUH. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 1821M612.3 garis miring EOH.2 garis miring 5 garis miring 2025 tanggal 21 Mei 2025 telah dibuat dan disusun sesuai ketentuan syarat formil maupun syarat material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUH. Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, maka keberatan atau penasihat hukum terdakwa dinilai tidak beralasan dan juga telah memasuki materi pokok perkara. Dengan demikian, keberatan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan oleh karenanya maka pemeriksaan perkara tersebut untuk dilanjutkan. Menimbang bahwa karena pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan, majelis hakim memerintahkan penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa beserta saksi-saksi dan alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini. Menimbang bahwa mengenai biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir. Mengingat akan pasal 156 ayat 1 KUH dan pasal 143 ayat 2 KUH serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili 1. Menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. 2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh kami Muhammad Alfi Sahil Usuf SHMH selaku Hakim Ketua,
Wajib Pramono SHMH dan Fatul Mujib SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga. Pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Ahmad Zumroni SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dihadiri oleh Esti Alda Putri SHMH dan kawan-kawan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, penasihat hukum dan di hadapan terdakwa. Penasihat hukum, terdakwa, penuntut umum, demikian putusan sela majelis hakim yang pada intinya bahwa materi daripada keberatan penasihat hukum saudara bagi majelis hakim itu haruslah dibuktikan dalam pokok perkara. Sehingga oleh karenanya dakwaan harus kita lanjutkan dengan pembuktian, di mana pembuktian ini yang pertama akan diberikan kesempatan kepada penuntut umum, lalu kemudian kepada penasihat hukum setelah pembuktian penuntut umum selesai. Maka diingatkan sejak awal bahwa segala macam pembuktian dalam perkara ini silahkan untuk disiapkan sejak awal. Terkait dengan putusan sela ini, jika terdapat upaya hukum terhadap putusan sela, silahkan saja dinyatakan, lalu kemudian pengiriman berkasnya akan dilakukan bersama-sama dengan pengiriman berkas pokok. Silahkan penasihat hukum berpendapat terkait upaya hukum, silahkan. Baik, terima kasih majelis. Terlepas bahwa kami sudah menyampaikan pandangan dan akhirnya ada perbedaan pandangan terhadap hal itu, dan terlepas bahwa kami juga beberapa hal ada perbedaan pendapat, namun tetap akan kami jadikan satu kesatuan dalam nota pembelaan kami selanjutnya, dan kami persilakan selanjutnya agar materi pembelaan kami juga bisa mendapatkan pembuktian untuk dilanjutkan pada proses pemeriksaan perkara. Demikian sikap kami. Ya, baik. Penuntut umum ada pendapat lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Jadi kita akan menunda persidangan ini masuk pada tahapan pembuktian. Ya, tahapan pembuktian ini dilakukan secara maksimal oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum, ya, dengan tetap mengingat waktu daripada yang diberikan atau dimungkinkan oleh PUHAP terkait dengan status terdakwa yang berada di dalam tahanan. Ya. Persidangan. Mohon izin yang mulia. Iya, silakan. Mohon izin yang mulia, berdasarkan rencana kami akan usahakan untuk menghadirkan sekitar 7 orang yang mulia. Iya. Iya. Untuk saksi. Iya. Ya. Penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum terkonfirmasi bahwa pada tanggal 1 itu kalau tidak salah, karena ini perkara yang mengundang lebih banyak orang dibandingkan perkara lainnya, sehingga harus dibutuhkan keamanan, di mana memang aman sih jalannya, tapi kan tetap ada namanya antisipatif. Di mana pada tanggal 1 itu, ya, kami mendapatkan kabar ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak keamanan, sehingga majelis akan menunda persidangan ini dengan memindahkan hari, ya, memindahkan hari ke tanggal 2 Juli tahun 2025. Oke, tanggal hari Rabu 2 Juli tahun 2025 dengan agenda pembuktian dari penuntut umum. Mau di bawah 7 silahkan,
Jika tidak memungkinkan, maka yang belum bisa kita periksa sepanjang yang belum bisa kita periksa. Kita akan memeriksa sepanjang yang bisa kita periksa, karena majelis juga akan membuka ruang tanya jawab terkait kepentingan masing-masing dalam ruang persidangan. Ada kemungkinan persidangan, halo, ya, ada kemungkinan persidangan berikut untuk supaya pembuktian maksimal dari kedua belah pihak, majelis akan melakukan persidangan seminggu 2 kali. Yang majelis rencanakan bila itu terjadi hari seharusnya Selasa, namun kita tunda besok Rabu, dan hari Jumat. Ya, jadi agar mempersiapkan waktunya gitu. Kami tahu bahwa penuntut umum, penasihat hukum bersidang di mana-mana, tetapi kita juga harus tetap mengatur bagaimana persidangan yang di sini itu berjalan lancar. Kami tahu, sabar. Kami tahu penuntut umum bersidang di mana, bisa di Serang. Kami tahu juga penasihat hukum bisa bersidang di mana-mana. Silakan, tolong berikan mic supaya bisa didengar oleh semua. Sama-sama. Ya, tentunya ini juga jadi pertimbangan kami. Iya. Di persidangan yang juga lain. Tapi apakah tadi yang disampaikan hari Rabu dan Jumat itu konsisten setiap minggu atau gimana? Nah, jadi begini, kita tetap akan kembali ke asas bahwa konsisten, namun tetap tidak menutup kemungkinan. Contoh, kita kan ada namanya kendala ilahiyah, misalnya ada yang kurang sehat, kami misalnya, tapi insya Allah tidak, insya Allah sehat-sehat, mohon doa juga ya. Tentu kita akan tetap berjalan secara konsisten. Begitu ya, itu asas pertama dulu yang kita pegang, dengan tetap memperhatikan contoh. Misalnya bukti surat masih ada tertinggal, ya udah kita beri kesempatan. Itulah yang mau kita antisipasi sehingga persidangan ini lebih efektif, efisien jika kita melaksanakan seminggu 2 kali. Dengan mengingat batas juga waktu daripada status terdakwa. Ada lagi? Izin yang pertama berkaitan dengan pemeriksaan agar lebih komprehensif, tentu akan dibutuhkan waktu begitu. Jadi hemat kami 2 saja setiap persidangan sehingga kami juga bisa mempersiapkan. Khawatir kalau banyak nanti kita dipaksa sidang sampai lama, tidak efektif juga. Yang kedua, perlu juga info dari kami berdasarkan berkas siapa dulu yang akan diperiksa di 2 itu, sehingga kami juga bisa mempelajari berkas-berkas yang ada di pihak. Itu saja dari kami. Terkait jumlah yang akan dihadirkan baik oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum, silakan saja. Majelis tidak membatasi. Majelis sudah menjelaskan tadi, jika hanya yang terperiksa misalnya dari 7 terperiksa 3, risiko itu ada pada yang mengajukan ke penuntut umum misalnya, ke penasihat hukum, ya kan? Gitu. Namun siapa tahu bisa 7, tapi kalau bisa hanya 2, ya 2, ya. Itu jawaban atas pertanyaan pertama. Yang kedua, penuntut umum dalam mengajukan saksi, kayak di minggu depan Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025, agar dapat menginformasikan saksi siapa. Ini juga tidak dilarang karena ini terkait kepentingan pembelaan dari terdakwa, ya, dan juga ini adalah bagian daripada keadilan yang mau kita cari bersama-sama. Sehingga tidak salah penuntut umum juga memberikan informasi saksi-saksi ini loh. Kalau kemudian yang terperiksa dari 7 itu hanya 2, ya kita tetap beri kesempatan untuk itu, ya. Itulah jawaban kedua dari pertanyaan yang kedua dari saudara. Ya, sudah bisa paham ya? Tinggal koordinasi saja. Ya, dan itu tidak salah. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan penuntut umum? Cukup ya. Jadi dimintakan kepada penuntut umum untuk saudara juga hadir nanti pada hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Dan diharapkan
kepada pengunjung sidang, tetaplah seperti ini. Sidangnya berjalan lancar, sidangnya berjalan sebagaimana yang seharusnya, tidak terlepas daripada adanya ketertiban, kedisiplinan, kesabaran dari pengunjung persidangan. Ya, oke. Ada yang ingin saudara tanyakan? Tidak ada, ya. Baik, status saudara tetap dengan, ya. Ada lagi? Sebenarnya tadi mau menanyakan tentang status permohonan kami. Iya. Sudah disela dengan status tetap, kami jadi malu hati kami tanya. Itu adalah hak saudara untuk mengajukan pertanyaan. Tetapi sampai dengan saat ini status terdakwa adalah ya, oke. Dengan demikian sidang hari ini selesai, sidang ditutup. Jangan dulu. Kita mau ngobrol dulu sebentar. Kita. Ini sidang sudah selesai. Terdakwa punya hak untuk datang ke rumahnya. Saudara ini jahat. Inilah hasil dari kerjaan aguan. Mau menyampaikan pesan ke keluarga saja tidak boleh. Lihat ini aguan. Aguan kamu aguan. Istrinya mau membunuh saja. Jaksa tidak boleh. Kalian jangan memaksa-maksa. Biar kamu biarkan. Kami sekalian. Ayo kami bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie sekarang juga. Bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie. Kita tahu inilah keadaan hukum di negeri kita. Kemarin nggak ada masalah. Sekarang begini, kenapa harus sama? Luar biasa. Hukum dibolak-balik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Mungkin terjadi kalau tanpa ada atensi. Ya, betul. Jaksa tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu kalau tidak ada atensi. Dan kita tahu lawan kita ini oligarki aguan. Dan saya nyatakan di balik kekesuruhan ini semuanya ada aguan Antoni Salim yang punya proyek PIK 2 yang telah merampas tanah rakyat, sekarang memenjarakan pemilik tanahnya. Ibu ke sana dulu biar nggak anu. Oh udah ini, udah lengkap. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kita tadi sudah mendengar apa yang sudah dibacakan oleh Majelis Hakim. Tentu kami sedih ya.
mungkin menyayangkan bahwa eksepsi kita atau keberatan kita ditolak oleh majelis hakim. Padahal kami sudah mempersiapkan eksepsi semaksimal mungkin, ada kurang lebih 30 halaman. Ya, bahwa kami memandang dakwaan dari jaksa penuntut umum itu tidak jelas, tidak cermat, ya, kabur dan yang lain segala macam. Tetapi itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan alasan bahwa eksepsi kita ini masuk kepada pokok perkara. Ya, jadi karena dianggap bahwa eksepsi kita dianggap sudah masuk kepada pokok perkara, maka tentu nanti sidang selanjutnya jaksa harus membuktikan semua dakwaannya, baik saksi-saksinya dan termasuk juga surat-surat yang terkait dengan perkaranya Cari Chandra. Jadi kami akan tetap melakukan upaya pembela secara maksimal untuk kepentingan saudara kita Cari Chandra. Dan kami akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan bagi saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, dan kami berharap saksi pertamanya adalah Nono Sampono, ya, selaku Direktur PT Bangun Mandiri PT Mandiri MBM. Ya, karena Aulia Fahmi sebagai pelapor sudah meninggal dunia, maka tidak mungkin Aulia Fahmi kita minta sebagai saksi pelapor. Jadi oleh karenanya kami ingin sampaikan bahwa saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ya tentunya adalah yang ada di dalam dakwaan di dalam BAP itu. Dan selanjutnya kami juga akan menyiapkan saksi-saksi yang meringankan. Kami sudah siapkan saksi-saksi untuk meringankan dan untuk bisa membuktikan bahwa semua gugat, semua dakwaan itu memang nyata-nyata tidak benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan Bang Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya kami mohon maaf juga ya, terjadi sepertinya sesuatu yang tidak enak gitu kita saksikan ramai-ramai di dalam ruang persidangan. Tapi sebenarnya tadi itu kita hanya memberikan kesempatan kepada Charlie Chandra itu untuk ketemu istrinya. Iya. Hanya itu aja. Kemudian ada makanan. Jadi baru ini juga saya baru keluar, saya kejar untuk memberikan makanan buat dari suaminya buat Charlie Chandra. Di sana yang saya ditemui, tapi di sini saya dihalang-halangi gitu untuk memberikan itu. Tentunya ini suatu yang tidak betul-betul ya kita nggak mau sepertinya seperti ini. Apalagi kan ini kan memang ya sudahlah, kita udah tahu sama-sama ya proses Pantai Indah Kapuk ini kan memang dari 2-3 tahun yang lalu memang dibuat seperti ini. Jadi rakyat tuh memang harus menyerahkan lahannya. Jadi hari ini ya sidang itu putusan celah ya. Memang dari awal memang mestinya sidang ini tidak dilanjutkan karena sesuai dengan Perma tahun 1956 itu masih ada perkara perdata yang harus diselesaikan dulu baru lanjut pidana. Jadi ini tapi dipaksakan. Tapi tentunya putusan selah ini ya kami udah tahu juga ini adalah ujung daripada proses kriminalisasi. Iya, betul. Jadi kita tadi seperti disampaikan Pak Gubron, kita akan buktikan kalau memang nanti kita akan buka semua sebesar-besarnya, selengkap-lengkapnya di masyarakat Indonesia. Ini bukan hanya Pantai Indah Kapuk ya. Saya dari Rempang juga begitu, dikriminalisasi. Iya. Jadi nanti kita buka sebesar-besarnya biar yang namanya oligarki itu betul-betul merampas tanah rakyat untuk kepentingan sendiri. Rakyat hanya dibayar 50.000. Dia jual kapling 30 juta. Bayangkan kalau dia beli misalnya 10 juta, pemerintah dapat PPAJB-nya berapa Pak? Pak Gora? 10%. 1 hektar aja udah 10 M Pak. Masuk ke kas pemerintah. Ini jahat ini oligarki ini. Jadi hari kita buka seluruhnya di persidangan dengan bukti-bukti yang kuat. Karena mereka semuanya tuh dikriminalisasi masyarakat ini. Charlie adalah simbol perlawanan. Maju terus Charlie. Kebenaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan 7 Saya di ujung kan. Baik, tadi kita sudah saksikan kejadian yang tidak mengenakan, hak-hak daripada klien kami ternyata tidak dipenuhi. Yang kedua, tadi sudah ada putusan selah di mana mungkin ada perbedaan antara
kami sebagai kuasa hukum dengan putusan majelis hakim. Padahal sudah nyata-nyata jelas dalam dakwaan jaksa hanya memuat tempat kejadian. Memang kalau kita melihat itu ya cukup, tapi sangat tidak jelas isinya. Bagaimana proses terjadinya perkara tersebut, terus siapa saja yang terlibat, itu kan tidak jelas dalam dakwaan jaksa. Tapi ya lagi-lagi ini ada di majelis hakim, dan kita berdoa saja mudah-mudahan majelis hakim kita tidak terkontaminasi dan mereka mau mendekatkan kebenaran sebagaimana mestinya. Karena sebagai wakil Tuhan mereka juga harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka putuskan. Ini terkait dengan nasib seseorang dan juga dengan nasib kebenaran. Jika tidak ada keadilan di pengadilan, maka kemana lagi kita sebagai rakyat untuk mencari keadilan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, statement saya adalah yang pertama, kami kira proses eksepsi ini akan menghentikan kriminalisasi terhadap Charlie Chandra, sekaligus setidaknya menutup borok-borok proyek Pantai. Tapi dengan putusan ini ditolak, berarti PIK 2 sudah membuka front dengan kami untuk masuk ke pokok perkara. Kami ilustrasikan beberapa waktu yang lalu, kita tahu Amerika menembakkan 11 rudal dari pesawatnya ke 3 titik wilayah yang ada di Iran. Dan Iran, karena tembakan ini, Iran menyerang balik Amerika dan mengumumkan perang terbuka dengan Amerika. Tadinya kami berharap Agung Sedayu menutup perkara ini dengan menghentikan kasus ini dalam eksepsinya. Tapi ketika Agung Sedayu berada di balik peristiwa ini dan perkara ini masuk pada pokok perkara, maka saya umumkan kami siap berperang secara hukum dengan Agung Sedayu. Kami siap berperang secara hukum dengan Aguan. Kami siap berperang secara hukum dengan Antoni Salim. Baik, kami sudah siapkan peluru kendali lainnya untuk membongkar kejahatan Aguan dan Antoni Salim di proyek PIK 2, baik yang dialami oleh Charlie Chandra maupun rakyat lainnya. Dan saya ingatkan kepada saudara Nono Sampono, jangan pengecut. Datang Anda sebagai saksi karena Anda yang memberikan kuasa kepada pelapor. Karena pelapor kuasa hukum saudara sudah meninggal dunia, sehingga kuasa hukum saudara Aulia Fahmi tidak mungkin kami periksa di pengadilan. Bagaimana mungkin kami memeriksa roh? Bagaimana mungkin kami memeriksa orang yang sudah meninggal? Maka yang memberi kuasa, yang harus hadir, yang kita tanya apa hubungan hukumnya pemberi kuasa dengan penerima kuasa yang sudah meninggal dunia, harusnya selesai. Dan apa hak dari Agung Sedayu? Kok dia melaporkan? Kok dia juga belum punya sertifikat tanahnya? Dia juga bukan pemiliknya. Kok kepo memenjarakan orang dengan dalih dia hanya mengelola? Dia bukan pemiliknya. Dari mana dasarnya? Nah, silahkan Nono Sampono briefinglah dengan pengacara saudara. Silahkan ya Aguan, ya Antoni Salim, siapkan segala pembelaan. Kami akan siap ya melawan pertarungan hukum ini, dan terus terang ini gengsi bagi kami. Gengsi bagi kami untuk bisa menumbangkan oligarki yang selama ini menyengsarakan, menindas rakyat Banten. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di luar, ya, di luar.